Halo, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi anak-anak K1 dan selamat pagi anak-anak K2. Wah, hari ini kita mau ngapain ya sama-sama di sini? Kita mau cepel sukacita. Wah, tapi belum ada yang lompat semuanya nih. Sekali lagi ya, kita mau ngapain di sini? Kita mau cepel sukacita. Nah, tadi Miss udah bilang selamat pagi sama anak-anak. Anak-anak juga udah bilang selamat pagi sama Miss. Sekarang kita waktunya ucapin selamat pagi sama Tuhan kita ya. Kita mau naikkan satu pujian, kita mau sapa Tuhan kita juga mau mengucap syukur atas anugerah yang Tuhan sudah berikan. Kita mau naikkan pujian, selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Nah, anak-anak, yuk kita sama-sama mau berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, nanti anak-anak boleh ikutin Miss berdoa ya. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih kalau hari ini Engkau boleh membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, dengan sukacita yang baru, dan mengumpulkan kami untuk melakukan chapel. Kalau sebentar kami mau memulai chapel ini, kami mau bernyanyi untuk Engkau. Tuhan yang pimpin kegiatan chapel ini dari awal sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, siapa di sini yang udah siap buat memuji nama Tuhan? Kalau sudah siap buat memuji nama Tuhan, semuanya mau berdiri ya. Kita mau sama-sama menaikkan satu pujian. Anak-anak boleh gerakin badannya. Kita mau sama-sama bersukacita bersama-sama untuk memuji Tuhan kita yang luar biasa. eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart.
shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Nah, belum pada capek kan? Masih tetap berdiri ya. Kita mau lanjutin lagi nih. Kita mau sama-sama memuji lagi nama Tuhan. Masih semangat kan? Yuk, semuanya tetap berdiri. Tapi jangan lupa ya, suaranya juga Miss mau dengar ya. Suaranya harus dikeluarkan biar Tuhan kita juga bisa denger nih anak-anak memuji Tuhan dengan hebat. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I'm gonna follow, are you gonna follow? I'm gonna follow, are you gonna follow? I'm gonna follow, are you gonna follow? I'm gonna follow, I'm gonna follow. I'm gonna follow, are you gonna follow? I'm gonna follow, are you gonna follow? I'm gonna follow, I'm gonna follow. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. No turning back, no turning back. Though none go with me, I still will follow. Though none go with me, I still will follow. Though none go with me, I still will follow. No turning back, no turning back. Will you decide now to follow Jesus? Will you decide now to follow Jesus? Will you decide now to follow Jesus? No turning back, no turning back. I'm gonna follow, are you gonna follow? I'm gonna follow, are you gonna follow? I'm gonna follow, are you gonna follow? I'm gonna follow, I'm gonna follow. I'm gonna follow, are you gonna follow? I'm gonna follow, are you gonna follow? I'm gonna follow, I'm gonna follow. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Wah, anak-anak tadi sudah hebat ya, memuji nama Tuhannya sudah luar biasa. Tuhan kita pasti senang dengar anak-anak semua tadi bergerak, mengeluarkan suara untuk memuliakan nama Tuhan. Sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan.
Tapi sebelumnya anak-anak boleh duduk. Kita mau sama-sama siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau sama-sama nyanyikan satu lagu, Yesusku Panggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yuk anak-anak, kita mau sama-sama lipat tangannya dan tutup matanya kembali. Kita mau sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Engkau sudah memimpin kami. Kalau kami boleh menaikkan puji-pujian, kami boleh memuji nama-Mu. Kalau sebentar kami mau mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Engkau yang pimpin, Miss yang akan menyampaikan firman-Mu. Engkau yang pimpin kami semua agar dapat mendengarkan cerita firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Kalau sudah siap, duduk yang baik. Ya, duduk yang baik, matanya dibuka, telinganya dibuka, mulutnya dikunci dulu. Oke anak-anak, sekarang hari ini kita mau mendengar cerita tentang Tuhan Yesus dibaptis. Tapi sebelumnya kita mau kenalan dulu nih sama seorang bapak. Namanya adalah Bapak Yohanes Pembaptis. Anak-anak ada yang tahu nggak siapa itu Bapak Yohanes Pembaptis? Ya, jadi Bapak Yohanes Pembaptis ini adalah anak dari Bapak Zakaria dan Ibu Elisabet. Nah, Bapak Zakaria dan Ibu Elisabet ini mempunyai anak Yohanes Pembaptis di usianya yang sudah tua. Bapak Yohanes Pembaptis ini punya tugas yang istimewa loh. Tugasnya yaitu mempersiapkan jalan untuk kedatangan Sang Juru Selamat. Nah, Bapak Yohanes Pembaptis ini banyak menghabiskan waktunya di padang gurun untuk melakukan tugas yang Tuhan perintahkan. Nah, Bapak Yohanes Pembaptis ini sering berkhotbah dan banyak orang-orang yang datang ketika Bapak Yohanes Pembaptis ini berkhotbah. Dalam khotbahnya dikatakan bahwa Allah ingin kalian bertobat. Anak-anak ada yang tahu nggak bertobat itu artinya apa sih? Ya betul, bertobat itu artinya kita mengakui dosa-dosa kita dan kita tidak lagi melakukan perbuatan dosa itu. Ya, kemudian Bapak Yohanes Pembaptis ini pun melanjutkan khotbahnya. Dia berkata, taatilah Allah, persiapkanlah untuk kedatangan Sang Juru Selamat.
Nah, setelah mendengar berita ini, beberapa di antara mereka menyesali perbuatannya. Mereka menyesal karena tidak taat kepada Allah. Mereka menyesal karena sudah berbuat dosa, ya. Lalu orang-orang ini turun ke dalam sungai Yordan dan dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, ya. Jadi baptisan air ini menandakan bahwa mereka mau mengakui dosa-dosa mereka dan mereka mau percaya dan taat kepada Allah. Pada waktu Yohanes Pembaptis berkhotbah, Tuhan Yesus pun sudah beranjak menjadi pria dewasa. Dia meninggalkan Galilea dan pergi ke sungai Yordan untuk dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Pada awalnya, Bapak Yohanes Pembaptis ini tidak mau membaptis Tuhan Yesus. Bapak Yohanes Pembaptis berkata, "Aku bahkan tidak layak membuka sendalmu. Aku yang seharusnya dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Nah, seperti yang anak-anak tahu ya, Tuhan Yesus ini adalah anak Allah. Dia tidak berdosa, dia tidak perlu untuk bertobat. Tapi kenapa ya Tuhan Yesus mau dibaptis seperti orang kebanyakan? Nah, di dalam Alkitab, dalam Matius 3 ayat 15, Miss akan bacakan ya. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Ya, jadi dari ayat tersebut dibilang bahwa Tuhan Yesus dibaptis untuk menggenapkan kehendak Allah. Tuhan Yesus taat pada kehendak Allah, ya. Tuhan Yesus mau dibaptis untuk menggenapkan kehendak Allah dan dia taat kepada seluruh kehendak Allah, ya. Nah, Tuhan Yesus pun tahu bahwa baptisannya ini mendandakan bahwa dia adalah Sang Juru Selamat yang datang ke dunia ini untuk umatnya. Baptisan Yesus juga menandakan bahwa disitulah dimulainya pelayanan Yesus. Nah, anak-anak bersyukur gak sih kalau ternyata kita punya Tuhan Yesus yang begitu baik, ya? Tuhan Yesus yang mau merendahkan dirinya menjadi sama seperti orang yang berdosa, padahal dia sendiri gak pernah berbuat dosa. Wah, kita harus bersyukur ya bahwa kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa baiknya, ya. Nah, jadi Tuhan Yesus tadi apa? Dia mau menggenapi kehendak Allah, dia mau taat kepada kehendak Allah. Lalu Tuhan Yesus masuk ke dalam sungai Yordan dan dibaptis oleh Bapak Yohanes Pembaptis. Lalu apa yang terjadi setelah Tuhan Yesus dibaptis? Ketika Tuhan Yesus keluar dari sungai, langit terbuka dan Roh Kudus datang seperti burung merpati turun di atas Yesus. Kemudian terdengarlah suara Allah. Suara Allah berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Lalu hari berikutnya Yohanes melihat Yesus datang. Kemudian Yohanes berseru kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Nah, Allah sudah menggenapkan janjinya. Allah sudah menggenapkan janjinya untuk mengutus juru selamat, yaitu Yesus, datang ke dunia ini untuk menghapus dosa manusia. Nah, Allah menginginkan kita untuk bertobat, ya. Seperti yang tadi sudah dibilang, ada yang masih ingat bertobat itu apa? Bertobat itu artinya mengakui dosa kita dan tidak mengulanginya lagi, ya. Mungkin ada di antara anak-anak nih yang pernah berbuat dosa. Ada yang pernah yang gak taat sama papi mami, ada yang pernah berantem sama cici koko dede, ya. Nah, di Alkitab pun dikatakan bahwa kita semua adalah manusia yang berdosa. Allah ingin kita meminta ampun atas dosa-dosa kita dalam nama Yesus, karena Yesuslah yang akan menanggung hukuman dosa-dosa kita, ya. Dan kita percaya bahwa Yesus adalah juru selamat kita. Ketika kita percaya bahwa Yesus adalah juru selamat kita, maka Allah akan mengampuni dosa kita. Dan kita harus berjanji untuk tidak mengulangi dan tidak melakukan dosa-dosa kita lagi.
Nah, sekarang kita mau sama-sama berdoa yuk. Kita mau sama-sama berdoa memohon ampun atas semua dosa-dosa kita. Dan kita juga mau mengucap syukur kalau kita ini punya juru selamat yang luar biasa. Yuk kita sama-sama mau berdoa, kita mau lipat tangan, tutup matanya. Nanti anak-anak boleh ikutin Miss berdoa. Bapa di sorga, aku menyesali semua dosa-dosaku. Aku ingin meminta ampun atas semua dosa-dosaku. Aku berjanji untuk tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan hatimu. Mulai hari ini, aku akan selalu melakukan pekerjaan yang menyenangkan hati Tuhan. Aku juga mau berterima kasih dan mengucap syukur karena Engkau telah mengirimkan juru selamat bagiku untuk menghapus semua dosa-dosaku. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.